dibagi rata. Oke, cara penjadwalannya 1 tahun 2 tema minimal 2 sampai 3. Ya, penjadwalannya bisa harian, bisa mingguan, bulanan atau blok semester, silakan. Ya kan? Nah, 1 tema minimal 3 dimensi. 3 dimensi P5 atau PRA. Nah, 3 dimensi. Temanya hidup berkelanjutan. Kita berada aja lah sini. Atau saya ganti lah. Temanya hidup berkelanjutan. Subtemanya adalah mengolah sampah plastik menjadi produk baru bernilai ekonomis. Subtemanya, tema, subtema, mengolah. Temanya hidup berkelanjutan. Subtemanya mengolah sampah plastik menjadi produk baru bernilai ekonomis. Subtemanya. Tadi berapa dimensi minimal? 3 dimensi. Dimensi yang pertama kita ambil di sini. Mau dimensi apa? Harus pasti Bapak Ibu dimensinya nanti. Dimensi yang pertama adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya kan? Yang kita akan sasar si tim project itu. Yang kedua adalah dimensinya gotong royong. Ya. Yang ketiga dimensinya adalah menghasilkan produk baru, berarti kreatif. 3 dimensi. Nah, setelah kita menentukan dimensi, sudah ketahuan 1 tema, 3 dimensi. Alokasi waktunya proyeknya 108 JP. Baru kita menentukan tujuan proyeknya. Nah, dalam menentukan tujuan proyek, Bapak Ibu sudah punya Beskap 031? Beskap 031? Beskap 031 tentang kompetensi dan tema P5RA. Harus punya apa Ibu? Nanti tim proyek harus punya ini. Paling nanti kurikulum saya jelasin lah. Jadi saya ulangi ya. 1 tahun 2 tema. 1 tema berapa dimensi? 3 dimensi tadi. Oke. Nah, habis kita kan akan menetapkan tujuannya Bapak Ibu. Tujuan P5 itu apa? Ya kan? Targetnya apa sih dari proyek P5 itu, targetnya apa gitu ya. Nah, dari dimensi ini kita urutkan menjadi, kita cari elemen dan sub elemen. Dimensi, elemen, sub elemen. Nah, dimensi yang pertama tadi apa? Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dimensinya kita lihat di Beskap 031. Dimensi beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa itu dimensinya ada 5. Ya. Elemennya ada 5. 1, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Keempat, akhlak kepada alam. Kelima, akhlak bernegara. Oke, dimensinya beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tadi temanya apa? Hidup berkelanjutan, mengolah sampah. Oke, elemennya apa? Akhlak kepada alam, nyambung. Dimensi elemen dengan tema nyambung, Pak. Dimensi elemen. Nah, sekarang cari sub elemen. Sub elemen dari mana? Dari akhlak kepada alam. Cari di sini, Pak. Ke bawah terus. Nah, ini yang grafik ini, Pak. Ini kan akhlak beragama. Ini dimensinya, elemennya. Yang di sini sub elemennya.
Ya. Dimensi elemen sub elemen. Kita cari dimensi yang akhlak kepada alam. Yang elemen akhlak kepada alam. Nah ini elemennya akhlak kepada alam. Sub elemennya apa? Ya, mau diambil dua-duanya silahkan. Sub elemennya akhlak kepada alam itu ada dua. Memahami keterhubungan ekosistem bumi. Yang kedua, menjaga lingkungan alam sekitar. Kalau tadi sampah, sub elemennya apa? Menjaga lingkungan alam sekitar. Dimensi elemen sub elemennya apa? Ini jangan salah kaprah nanti. Ini tim project nih, tim project yang hari ini kan kurikulum dengan kepala madrasah, nanti ya kurikulum menjelaskan tim project ini menyusun modulnya. Jadi, nah ini kan dimensi apa? Menjaga lingkungan alam. Tujuan dari proyeknya apa? Yang disasar itu lihat alur dalam akhir fase D. Jadi ini apa itu saya blok. Ini yang saya blok. Dan ini menjadi tujuan dan ini nanti yang menjadi deskripsi di raport P5RA. Ini deskripsinya diambil dari Beskap 031 alur fase D. Jadi kalau siswa kita itu nanti dalam proyeknya nilainya ini menjaga lingkungan alam sekitar, tadi dari dimensinya dari dimensi beriman dan bertakwa, terus juga elemennya akhlak kepada alam, sub elemennya menjaga alam sekitar. Nah ini deskripsinya ini. Kan? Mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Jadi nanti kelihatan Bapak Ibu, anak itu tidak perlu disuruh lagi kalau melihat sampah itu di depan kelas itu sudah tumbuh kesarnya langsung. Itu yang disasar seperti itu. Ini menjadi di deskripsi raport. Jadi nanti deskripsi raportnya kalau yang ini BSH namanya, berkembang sesuai harapan. Kalau yang ini bagi fase D ini adalah sedang berkembang. Siswa MTS tapi masih di fase B ininya masih begini, berarti ini mulai berkembang. Ya. Tapi targetnya adalah sini Pak. Targetnya ini adalah berkembang sesuai harapan. Kalau yang ini siswa MT sudah ke sini, berarti ini sangat berkembang. Jadi berkaitan Pak, alur fase ini berkaitan. Ini baru satu dimensi. Kan satu proyek minimal 3 dimensi. Jangan lupa dimensi, elemen, sub elemen. Oke, dimensi yang kedua apa? Gotong royong. Cari elemennya apa? Kita buka Bapak Ibu gotong royong. Latihan ya. Harusnya Bapak Ibu yang latihan nih. Kalau duhur ya. Kita buka gotong royong. Mana nih gotong royong nih? Oke. Kolaborasi. Oke. Elemennya apa? Sub elemennya? Kerja sama. Lihat alur fase D. Ya udah paham nih. Dimensinya adalah gotong royong. Elemennya kolaborasi, sub elemennya kerjasama. Lihat alur fase D-nya itu menjadi tujuan. Jadi yang dinilai tingkat kerja
kerjasamanya. Kelas 7A dan 7B, 7A ini lebih dulu Pak membuat karya sampah plastik ini, tapi hanya dikerjakan oleh 10 anak. Selesai paling dulu, paling bagus lagi kan produknya. 7B belum selesai, tapi nampak kerjasamanya. Berarti yang paling hebat kelompok mana? A atau B? Kelompok B. Itulah yang dimaksud proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bukan kepada hasil. Nampak tidak prosesnya. Itu yang sasar gitu. Maka tadi walaupun bagus paling laku karena enak, tapi buatan orang tuanya tidak enak, tidak ini, tapi hasil karya sendiri itulah yang lebih hebat dalam karena hasil karya dia mencari dia kan itu dalam proyek kelima. Ini baru satu kan, nanti baru dua dimensi ya. Kalau elemennya silakan mau diambil dua-duanya. Kalau di juknis yang baru itu elemennya, sub elemennya minimal 7. Sub elemennya minimal 7. Mungkin dari satu dimensi tadi bisa diambil 2 sub elemen. Ini ada rapotnya tersendiri apa Ibu nanti? Ya, rapotnya masih terpisah. Rapot P5. Bagaimana Pak Ibu? Nah nanti kan ini apa Ibu? Jadi kalau saya buat ini, kalau buat modul, rangka modul kan seperti ini. Nah ini profil modul, temanya tadi kan, ini kan jelas kan? Tema, subtema apa? Fase D, MTS fase D ya. Kelas 7. Tujuan itu dimensi, elemen, sub elemen. Berarti dimensi ada berapa? Ada 3. Elemennya ada 3 juga kan? Sub elemennya mangga tentukan mau diambil, mau 3 juga sama, lebih dari 3, tapi dalam juknis yang terbaru sub elemennya minimal 7 sub elemen. Jadi kita pakai kata 2 aja lah, dimensi 3, elemen 3, sub elemen 3. Tujuannya dari mana? Didapat dari Beskap 031 alur dalam fase D. Gampang Pak, tinggal copy paste. Ya. 3. Nah, 1 dimensi 1 sub elemen. Maaf, 1 dimensi 1 elemen. Jadi kan dimensi 3. Sub elemen pasti 3 kan. Nah, nanti sub elemen tergantung. Boleh Bu. Minimal 3 juga minimal kan, sub elemennya pasti 3 juga. Ya, tapi bisa lebih dari 3. Iya, berbeda ya. Ya. Sesuai dimensinya. Untuk tahap awal kelas 7 bolehlah temanya sama. Ada 7 kelas temanya sama, silahkan tahap awal. Kalau udah tahap pertama kan gitu kan, tahap inspirasi lah, boleh nanti mengambil modul modul project dari sekolah yang lain, silahkan ya, menggunakan apa, tahap inspirasi, belajar mandiri lah, mandiri merubah nama sekolah gitu. Sudah biasa kan itu ya, mandiri merubah nama tahun. Nah, apa-apa salah tidak salah, tahap awal. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir ideal dulu, laksanakan dulu sesuai dengan kemampuan sekolah kita. Jangan langsung, jangan perfeksionis lah. Lelah Bapak Ibu kalau perfeksionis, sempurna itu lelah ya.
sesuaikan dengan kemampuan sekolah kita dulu. Ya, di mana? Ini kemampuan sekolah kita. Kalau hari ini masih berorientasi pada hasil, pada gelar karya, ya itu mungkin kemampuan baru sampai di situ. Tapi tahun depan jangan orientasinya pada gelar karya. Karena beda, ini bukan pembelajaran prakarya, bukan. Maka tadi harus jelas ada dimensi elemen subelemennya. Nah, nanti kan baru ada tahapan proyeknya. Ya kan, tahapan proyek itu macam-macam Bapak Ibu, ada ya. Ini saya lewat ini. Ada yang pengenalan, ada kontekstualisasi, ada aksi, ada refleksi ya. Kita pakai yang 4 aja, pakai yang tahap 1, pengenalan. Jadi 108 JP itu sudah mulai kerja dari rapat tim proyek berapa JP? Di tahap pengenalan. Tapi jangan proyeknya 108 JP, rapatnya 50 JP gitu. Rapat terus gitu. Kapan selesainya proyeknya kan gitu Pak? Ya kan? Rapatnya, kenapa rapat proyek Pak? Itu dari kongres, kok beres-beres sih kan gitu ya. Rapat itu berapa JP? Menyusun modul proyek berapa JP? Dialokasikan tuh ya 108 JP itu dari mulai kerja awal itu pasti masuk tahap pengenalan. Tahap pengenalan anak masuk semua ke ruangan karena ada 2 rombel, sampaikan pada anak-anak bahwa kita ada proyek ini itu berapa JP gitu. Kita pengenalan ya. Nanti ajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada anak dalam pengenalan itu. Kalau kamu punya tema sampah apa, anak-anak tahu nggak apa itu sampah organik? Sampah itu ada berapa jenis? Ada organik. Tanya pemantik apa manfaat sampah itu organik. Lalu tahap kontekstualisasi apa? Mungkin pemutaran video tentang dampak negatif sampah. Gitu Pak. Langkah-langkahnya. Baru tahap aksinya itu mengolah sampahnya itu, aksinya itu Pak. Jadi kalau temanya adalah membangun kepedulian antar siswa, temanya kan bangunlah jiwa raganya, ya kan, membangun kepedulian di antara siswa. Kegiatan nanti aksi proyeknya salah satunya santunan yatim, kan gitu aksi proyeknya itu dikenalkan. Mungkin bisa kenapa ada apa kegiatan pengenalan proyeknya, mungkin diputarkan video tentang bagaimana kehidupan yatim, nah, gitu. Film tentang anak yatim, hikmah anak mengurus anak yatim dan sebagainya. Nah, atau mungkin ada film tentang rahasia ilahi, ajab orang mengadil anak yatim kan gitu. Itu Pak, itu dalam proyek seperti itu. Itu dalam itu. Nanti aksinya adalah santunan yatim. Aksi proyek itu santunan yatim. Ini berproses gitu. Ini nanti anak tumbuh kepedulian gitu Pak. Karena tadi gotong royong, kepedulian kan dimensinya gotong royong, elemennya kepedulian, nanti sub elemennya apa kan gitu. Itu jadi nyambung. Terbayang Bapak Ibu? Insya Allah terbayang, insya Allah tidak terbayang. Jadi kalau begini mah hitam putih lah. Ya. Itu Pak yang proyek dari mana itu? Ya. Mana? Boleh. Kalau berbeda boleh. Iya. Maka tadi saya kan di tahap awal boleh setiap rombel dengan tema proyek yang sama, dimensinya sama, elemennya sama, kan satu modul. Kalau tahap awal boleh ini Bapak Ibu kan ada 6 koordinator duduk bareng fasilitator itu membuat modul yang sama.
modulnya sama, ya kan? Dimensi elemennya sama, kegiatannya sama nanti, gampang mengkoordinasikannya. Karena ingin ideal 6 kelas, modulnya, temanya berbeda-beda, ya silakan udah siap makan gitu. Silakan. Kalau sudah siap, Pak, pokoknya saya mah 6 kelas, mau temanya berbeda-beda tiap kelas. Silakan. Hebat, ya. Kalau mau 6 kelas dengan temanya sama tiap kelas, modulnya cukup satu atau ya cukup satu aja, nanti bagi-bagi modulnya, kegiatannya sama. Kita nanti kalau dikumpulkan dalam satu ruangan, kegiatan pemutaran video tentang sampah, atau mungkin berkunjung ke TPA. Ternyata hidup dekat sampah itu seperti itu, itu enak gitu kan. Jadi Bapak Ibu, proyek P5 bisa ada produknya, bisa juga tidak. Ya. Kalau tadi mengolah sampah, produknya tadi ada, hasil karyanya ada. Tapi kalau sekolah temanya adalah hidup berkelanjutan, sekolah bersih tanpa petugas kebersihan. Aksi proyeknya apa? Jumsih. Kan bisa seperti itu. Sebenarnya sudah banyak kegiatan-kegiatan di sekolah yang bagian daripada P5RA, cuma belum terkemas dalam sebuah proyek, tidak hanya kegiatan saja, begitu tidak pernah dinilai dan sebagainya. Oh ya. Start dulu. Komunitaskan dari tahun lah. Ya. Ini banyak Bapak Ibu, tapi tidak ternilai. Coba dua aja. Yang punya di sekolah tetap suatu kebiasaan kan harus. Jadi nanti ternilai. Duha itu apa? Membangun jiwa raganya, akhlaknya, dimensinya akhlak kepada Tuhan kan itu. Suplemennya apa? Ibadah ritual. Jangan sampai duha tapi tiap pagi guru capek. Hanya 10 anak yang sadar, tapi 20 anak harus bawa sapu hula dikejar-kejar harus sholat duha. Gitu. Jadi yang dibangun itu bagaimana kesadaran ibadah ritual, nanti dirasakan. Berjamaah ada berjamaah baca Asmaul Husna dalam kelas dilaksanakan, tapi tidak ternilai, tidak dikawal. Jadi itu, jadi di P5 ini bagaimana